Ya, selamat sore. Ya, ini gue mau bahas tentang makan. Karena masih banyak yang bingung, yang nanya tentang makan tuh gimana sih? Ya, sebenarnya sih makan itu gampang ya. Masukin mulut, kunyah, telan. Nah, pertanyaannya, apa yang dikunyah, apa yang ditelan? Gitu kan. Oke, dari mana mulainya ya? Kita ngomong dari basic nutrisi dulu deh. Basic nutrition ya. Nutrisi pada dasarnya itu adalah hal yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk berkembang. Oke, untuk hmm, bisa dibilang metabolisme juga butuh nutrisi. Bertumbuh butuh nutrisi, sehat butuh nutrisi, apalagi ya, menjadi bugar butuh nutrisi, apalagi kalau kita misalnya aktif olahraga, untuk recovery kita butuh nutrisi. Nah, apa aja yang perlu kita masukin ke mulut kalau mau sehat dan bugar? Oke, yang pertama, protein. Itu udah pasti. Oke, kenapa? Kan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu kan terbentuk dari sel-sel yang ada ya, sel-sel badan, sel-sel tubuh. Itu bisa di recovery, bisa apa namanya, bisa bertumbuh, termasuk organ ya, kalau ada protein. Protein itu bahan dasarnya, oke, okay? Khususnya untuk anak-anak, karena anak gua kan baru umur 4 tahun nih ya sekarang ya. Nah, itu jadi gue banyak ngikutin atau nonton video-video dari siapa, dokter anak, oke, spesialis anak, dokter spesialis anak. Mereka aja menekankan pentingnya protein. Bahkan mereka menekankan lagi lebih detail, protein hewani malah. Ini untuk anak-anak konteksnya ya. Kenapa? Karena protein hewani itu kan banyak kandungan, bisa dibilang amino ya, yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk berkembang. Nah, untuk mencegah stunting pada anak, itu dibutuhkan sekali yang namanya protein hewani, oke. Makanya di empasi itu perlu ada yang namanya protein hewani, oke. Ini yang mengklaim dokter spesialis anak ya, bukan gua. Nah, kalau untuk dewasa gimana ya, sama, protein itu sangat penting, tapi mungkin sumbernya bisa lebih variasi, hewani nabati itu dua-duanya oke. Tapi kalau yang gue pernah pelajari dari beberapa video dokter anak, ya kalau untuk tumbuh kembang anak sih lebih bagus protein hewani. Kenapa? Karena lebih lengkap. Kalau protein nabati satu sumber itu kurang. Misalnya kayak kacang, ya kacang sendiri itu kurang karena kacang sendiri itu cuma mengandung beberapa asam amino sehingga yang lainnya nggak ada. Nah, kalau sumbernya hewani itu lebih lengkap. Satu sumber aja deh, telur atau ayam atau sapi itu udah lengkap semuanya. Yaitu dari protein ya, sangat penting untuk anak-anak mencegah stunting, optimalkan pertumbuhan organnya, pertumbuhan otaknya, semuanya. Untuk dewasa ya, untuk recovery, untuk pertumbuhan juga, untuk apa namanya, eh, tuh melanjutkan hidup, tubuh melanjutkan hidup itu perlu yang namanya protein ya. Tumbuh kembang jangan diidentikan dengan bertinggi tinggi ya, bukan. Bertumbuh itu tuh adalah sesuatu yang di dalam tubuh kita bisa recovery, itu bertumbuh loh ya. Jadi jangan mikir oh udah dewasa mah nggak akan tambah tinggi, ngapain gue butuh protein, ya enggak, karena kan selama kita hidup kita perlu recovery banyak hal kan, dari yang namanya organ, yang dari namanya hormon, pembentukan hormon itu kan juga penting. Salah satunya adalah protein, bahan dasarnya. Yang kedua apa? Karbohidrat, jangan di delete ini. Ini sumber tenaga, ini sumber energi yang baik untuk tubuh kita untuk beraktivitas secara optimal. Oke, sumbernya macam-macam. Kalau gue sendiri prefer nasi putih. Oke, ya yang lainnya bisa, kalau mau ubi, mau kentang, apa buah-buahan itu juga termasuk karbo ya. Pisang itu juga termasuk. Tapi kalau gue sih coba balance karbo, gue utamakan dari nasi putih. Tapi untuk memenuhi vitamin mineral baru gue
masukin si siapa namanya sayur dan buah. Tapi sayur dan buah bisa dikategorikan sebagai karbo juga, oke? Jangan pusing ya. Memang satu hal itu banyak fungsinya dan banyak kandungannya. Terus berikutnya apa lagi? Tadi udah protein, udah karbo, fat. Di sini maksudnya adalah good fat ya. Good fat itu bisa asal dari mana aja. Ya lemak hewani itu good fat. Lemak hewani, terus lemak kuning telur, terus lemak dari avocado atau alpukat, terus dari olive oil. Nah itu salah satu sumber, itu juga perlu. Kenapa? Karena fat itu juga berguna sebagai bahan dasar dari pembentukan hormon. Oke, jangan kebanyakan juga, hati-hati. Bagaimanapun ketiga hal ini harus dipenuhi secara moderat ya, harus secara cukup, bukan kebanyakan, bukan kekurangan. Oke, karena semua yang kebanyakan tidak akan baik, semuanya kekurangan tidak akan baik, harus secara balance. Nah, untuk balance itu gue jelasinnya juga susah karena masing-masing akan ada balance-nya sendiri-sendiri. Oke, jadi intinya kalau misalnya memang bingung belajarnya gimana, tahap pertama ya dalam satu porsi makan ada karbo, mungkin paling gampang nasi putih, ada protein, ya terserah mau itu daging ayam, telur, atau daging sapi terserah, dan sayur-sayuran. Ya kalau misalnya setelah itu mau ditambah buah-buahan ya boleh sebagai snack misalnya. Oke, itu dulu tentang makanan. Ini videonya simple ya, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen, kita diskusi. Oke, terima kasih.